Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Fakih, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri Senduro. Kali ini kita akan membahas tentang demonstrasi kontekstual, tentang budaya positif dan segitiga restitusi. Namun perlu kita pahami dulu apa sih segitiga restitusi itu. Jadi suatu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik atau siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik, lebih kuat. Di mana segitiga restitusi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar inilah yang memiliki tujuan untuk merubah seseorang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang lebih baik dan sukses. Tahapan kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua ini kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Tentunya di sini ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah saat ini memahami alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1, langkah 2 telah dilakukan dengan baik, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Salah satunya adalah keyakinan dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan kepada anak tentang kehidupan apa sih yang mereka inginkan, apa yang mereka dambakan. Nah, dari situ kita akan menemukan gambaran masa depannya. Di sini guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya sehingga langkah menggunakan segitiga restitusi ini dapat mewujudkan mereka yang merdeka. Mari simak bersama beberapa kasus setelah ini. Kasus yang pertama adalah seorang siswa bernama Davino dan Leni sering tidak masuk sekolah tanpa keterangan dengan alasan yang sangat beragam. Guru mencoba memanggil Davino dan Leni satu persatu untuk menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Ya, Budian kemarin dapat laporan kalau kamu beberapa hari kemarin sering tidak masuk tanpa keterangan. Apa itu benar? Iya benar. Kenapa? Yang pertama saya bangunnya kesiangan, terus ada sakit. Saya mau izin ya pakai surat izin dari sekolah, cuma pas itu surat izinnya hilang tiba-tiba. Lalu dari kamu yang bangun kesiangan, kenapa sampai bangun kesiangan terus? Saya tidurnya kemalaman. Apa yang kamu lakukan kok sampai tidurnya malam terus? Nggak ada. Nah, sekarang Leni ingat kembali. Kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu sepakati dengan teman-temanmu di kelas? Terkait kesepakatan, peraturan. Mematuhi aturan yang berlaku di kelas. Menurut Leni sekarang mematuhi peraturan apa tidak? Tidak. Apa? Peraturan apa? Sering tidak masuk sekolah tanpa alasan. Berarti artinya Mbak Leni sudah tidak sepakat dengan keyakinan yang disiplin. Karena Mbak Leni sudah sering tidak masuk tanpa keterangan. Kira-kira dari apa yang sudah Mbak Leni lakukan itu, apa tindakan yang akan Mbak Leni lakukan? Mbak Leni menyadari hal itu salah? Menyadari. Nah, kira-kira apa yang mau dilakukan? Saya tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Jika memang saya tidak bisa masuk sekolah, saya akan izin menggunakan surat tertulis atau yang diwajibkan dari sekolah. Kan sudah dapat surat izin, ya surat izinnya dapat 3 batasan dalam 1 semester. Berarti itu difungsikan sebaik mungkin. Karena kalau lebih dari itu sakit, Mbak Leni harus kirim surat dokter. Ya, tidak bolos, tidak masuk tanpa keterangan, tidak memberitahu pihak sekolah, wali kelas, sehingga Mbak Leni harus tercatat sebagai siswa absen dia itu. Paham ya? Jadi dari hal ini semoga ini jadi pelajaran buat Mbak Leni, nggak masuk karena ada sesuatu hal yang dirasa urgent, bisa kabari pihak sekolah. Ya sudah, makasih Mbak. Budian kali ini manggil kamu karena Budian ingin menanyakan satu hal.
kira-kira tahu nggak kenapa Budian manggil kamu hari ini? Tahu. Apa kira-kira? Tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Coba telaah. Beberapa hari ini, apakah ada kesalahan yang pernah kamu buat atau perilaku yang menurut kamu melenceng dari hal yang kamu yakini selama ini? Tidak. Ada apa? Telat. Telat. Coba cerita kemudian. Kamu telatnya jam berapa? Terus kenapa telat? Kemarin-kemarin itu. Iya. Ha-ha. Kalau kemarin-kemarin itu pasti bangunnya kesiangan. Terus? Terus kalau Kamu tidurnya jam berapa? jam setengah 3. Setengah 3? Iya. Baru tidur? Iya. Apa yang kamu lakukan? Gak ada. Cuma gak bisa tidur aja. Nggak bisa tidur? Iya. Terus banyak kan tidur sore itu kayaknya. tidur sore, akhirnya kesiangan. Iya. Terus setelah itu nggak Kalau- sekolah. Kalau itu saya selalu sekolah tapi mesti telat. Mm-mm. Selalu telat itu aja. Karena Kalau- yang tidak sekolah, Kalau gak sekolah itu saya selalu izin. Kadang kalau kemarin itu hari Senin itu saya izinnya ke Pak Albert itu bannya bocor. yang terlambat itu berapa kali terlambat? Ada di catatan. Banyak kali. Banyak, Oh, iya. banyak kali. Terus kira-kira setelah kamu banyak kali terlambat, bukan sekali 2 kali, pernah nggak mengintrospeksi diri hal itu baik apa tidak buat kamu? Karena cuma bingung gimana yang berubahnya gitu. Bingung cara merubahnya. Iya. Tapi paham kalau itu salah. Paham. Paham. Kenapa kamu merasa bahwa itu salah? Iya gimana Bu? Apakah itu sesuai atau tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati di kelas? Tidak. Tidak sesuai. Keyakinan mana yang menurut kamu tidak sesuai? Apa nih Bu ya? Apa tanggung jawab? Apa ramah? Tadi kan ada 6 poin di kesepakatan itu. Apa keyakinan yang mana yang tidak sesuai? Yang mana Bu ya? Apa disiplin? Disiplin. Iya, di Kamu situ merasa belum disiplin? belum Bu. Sama sekali. Berarti sejauh ini apa yang harus kamu lakukan? Ya, berubah supaya gak telat. Caranya bagaimana? Ya, Mengatur jam tidur. tidur, jam istirahat, nggak boleh begadang, nggak boleh main game, Ya, paham ya? paham. Jadi hal itu tidak baik, jadi jangan diteruskan. Sang, apa maksudmu kayak ngono? Dah, apa? Nggak usah kayak ngono. Maksudmu apa? Kalau ngarang-ngarang aku. Kenapa? Apaan ya kalau ngomong nang kancaku? Nggak usah kayak ngono kan nggak seneng aku. Lepas kurang, nggak seneng ngomong dhewe nang aku. Ya Anggi, Budian panggil kamu karena ada sesuatu hal. Anggi tahu maksudnya Budian panggil kamu? Iya Bu, Apa kira-kira? masalah tadi sama salsa. Budian manggil sini nggak ada maksud tertentu. Jadi tidak menyalahkan Anggi, juga tidak mau membenarkan Anggi. Tapi Budian ingin tahu. Coba cerita sekarang sama Budian. Gimana awal ceritanya seperti itu? Masalahnya awalnya itu Bu, saya dijelek-jelekin sama salsa. Ada teman saya yang bilang sama saya, salsa itu jelekin saya lewat teman saya gitu Bu, lewat chat. Jadi saya nggak terima, jadi ya saya panggil itu ke salsa, ngapa salsa. Kamu katanya, masih katanya. Ya, saya sudah lihat sendiri Bu, kalau salsa itu ngejelekin saya lewat teman saya itu, ngechat lewat WA teman saya. Terus kamu emosi, Iya, jadi saya ngabrak salsa. apa yang kamu lakukan ke Salsa? Itu saya marah-marah Bu, saya Terus? dorong salsa. Dengan mendorong Salsa, dengan mengejek Salsa, kira-kira Anggi sudah benar atau belum? Salah Bu. Apa yang bikin Anggi merasa bahwa itu salah? Saya terlalu emosi. Kan kemarin Budian sudah mengajarkan keyakinan ke Anggi bagaimana menjadi pribadi yang baik. Kira-kira dengan Anggi yang lakukan barusan, Anggi sudah menjalankan keyakinan itu dengan baik atau belum? Belum Bu. Terus bagaimana langkah Anggi saat ini? Minta maaf sama salsa. Minta maaf ke Salsa, kemudian baikan. Kalian kan sahabat. Masa gara-gara masalah sepele sekarang persahabatannya jadi rusak? Iya. Jadi harapannya Budian, kamu ingat keyakinan kelas yang sudah kamu kesepakati bersama, dijalankan dengan baik. Anggi sadar itu hal itu tidak baik buat Anggi, dan sekarang sudah tahu solusi cara menyelesaikannya. Iya Bu. Harus Harus baikan. baikan, harus minta maaf ya. Itu
saja dari Budian, baik-baik, nggak usah aneh-aneh, sekolah niatnya belajar ya. Setelah ini langsung ke salah saya. Terima kasih ya. Saya berterima kasih kepada Budian karena telah membimbing saya dan saya mendapatkan solusi terbaik. Terima kasih Budian sudah membimbing saya dan menemukan solusi yang baik. Dan saya sadar atas kesalahan saya. Terima kasih banyak.